Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Natalia Farel Nureta Dewanti. Saya dari kelas 12 IPA 1, nomor absen 24. Saat ini saya akan membahas pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 12 dengan materi dampak iptek terhadap kehidupan masyarakat. Tentu pengertian iptek sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Tentu kalian tahu dampak iptek dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Apalagi saat ini iptek telah berkembang dengan cepat dan pesat. Hal ini dapat kita lihat dari semakin banyaknya berbagai macam teknologi canggih yang dapat membantu kita dalam berbagai aktivitas. Dengan semakin banyaknya iptek saat ini akan memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Salah satunya pada bidang pendidikan. Nah, lalu apa saja ya dampak positif dan dampak negatif iptek pada bidang pendidikan? Dampak positif iptek pada bidang pendidikan antara lain, yang pertama, sekarang nih sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Selama ini proses pembelajaran yang kita gunakan yaitu melalui tatap muka atau adanya pembelajaran yang disampaikan hanya dengan tatap muka langsung seperti yang kita lakukan di sekolah. Namun dengan adanya kemajuan iptek, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dan guru, tetapi bisa juga melalui via online. Contohnya yaitu dengan menggunakan aplikasi Zoom dan yang lain-lain. Lalu yang kedua, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu. Jadi, jika kita ingin mencari ilmu, tidak hanya di sekolah, namun kita juga bisa dengan menonton tayangan televisi yang mendidik, membaca koran, dan bisa juga dengan mencari sendiri materi pembelajaran di berbagai sumber yang ada di internet dan yang lain-lain. Yang ketiga adalah memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Salah satu contohnya yaitu alat hasil perkembangan iptek seperti LCD, Google, dan masih banyak lagi. Kita bisa menggunakan alat-alat tersebut untuk proses pembelajaran. Lalu yang keempat, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang akan memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi, maka terciptalah metode-metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi-materi yang sulit. Karena materi-materi yang sulit tersebut dengan bantuan teknologi bisa dibuat mudah untuk dipahami oleh para siswa. Lalu yang kelima, adanya sistem pengolahan data hasil penilaian yang menggunakan teknologi. Seperti yang kita tahu, dulu ketika orang melakukan pengolahan data, maka untuk melakukannya, mereka harus menganalisis dan menghitungnya secara manual. Namun, setelah adanya perkembangan iptek, semua itu dapat diselesaikan tanpa membutuhkan waktu yang lama dan menjadi sesuatu hal yang mudah untuk dikerjakan dan diselesaikan, yaitu dengan menggunakan
media teknologi seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan yang lain-lain. Lalu yang keenam adalah dapat memajukan motivasi siswa agar lebih unggul dan lebih maju dalam penggunaan teknologi. Seperti yang kita tahu, motivasi dalam pendidikan juga dapat mempengaruhi penggunaan teknologi dalam proses pendidikan, juga dapat mempengaruhi penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran yang dilangsungkan. Motivasi juga berguna untuk menyemangatkan siswa yang menyerah dan putus asa dalam kemajuan teknologi yang terjadi. Tanpa disadari, ada juga dari beberapa siswa yang langsung menganggap dirinya tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan. Maka, itulah gunanya motivasi. Nah, teman-teman, itu semua adalah dampak positif iptek pada bidang pendidikan. Selanjutnya, dampak negatif iptek pada bidang pendidikan. Yang pertama, banyak kasus internet dapat membuat kualitas moral para siswa menjadi menurun karena mereka membuka situs-situs yang berbahaya. Contohnya, mereka membuka situs-situs yang tidak ada kaitannya dengan proses pembelajaran. Dan mereka juga membuka situs-situs porno yang akan mengganggu proses pembelajaran dan proses belajar mereka. Lalu yang kedua, adanya kesenjangan sosial antara para peserta didik, baik dari sisi fasilitas dan kualitas pendidikan. Lalu yang ketiga, peserta didik atau para siswa menjadi bergantung pada teknologi karena mereka terbiasa mendapatkan informasi yang mudah. Seperti yang kita tahu, selama ini kita bisa dapat dengan mudah mencari informasi di sosial media. Di internet, kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat. Itulah yang membuat kita tidak sadar bahwa kita sudah bergantung pada teknologi. Lalu yang keempat, teknologi dapat membuat kita malas dan dapat membuat para siswa kurang produktif dan malas. Mereka selalu berpikir dan beranggapan bahwa Google akan selalu ada untuk mereka. Dan Google telah membuat mereka tidak sadar bahwa mereka hanya melakukan copy paste saja selama ini. Mereka hanya melakukan copy paste informasi untuk menyelesaikan tugas dengan cepat. Lalu yang kelima, kurangnya fokus. Seperti yang kita tahu, aplikasi WhatsApp, Facebook, Instagram, dan yang lain sebagainya itu telah menjadi hobi favorit banyak siswa. Tanpa kita sadari, siswa terlihat bermain dengan ponsel mereka siang dan malam tanpa memikirkan waktu kapan mereka harus belajar dan kapan mereka harus bermain. Hal itulah yang selalu mengakibatkan kurangnya fokus dan konsentrasi mereka di bidang akademik dan di proses pembelajaran. Itu akan sangat mengganggu. Lalu yang keenam adalah keterampilan menulis menurun. Dapat dimengerti bahwa dalam era komputer atau di zaman yang sekarang ini di mana teknologi semakin canggih, hampir tidak ada kebutuhan menulis. Padahal dengan menulis itu akan membuat kita lebih fokus dan memberi kita kesempatan untuk mengekspresikan diri lebih mendalam. Dan keterampilan menulis juga menyampaikan aspek yang lebih dalam tentang kepribadian kita. Seperti contohnya kemampuan untuk mengekspresikan
ide-ide kita dengan cara yang halus. Nah, teman-teman semuanya, itu semua adalah dampak iptek pada bidang pendidikan. Lalu apa sikap kita dalam menanggapi kemajuan teknologi yang semakin canggih ini? Sikap yang harus atau yang dapat kita ambil terhadap kemajuan iptek adalah mengetahui dan menyesuaikan kebutuhan kita akan informasi yang ingin kita dapatkan melalui teknologi informasi. Dan kita harus menggunakan manfaat teknologi informasi secara bijak dan selektif. Maka dari itu, pesan utama saya adalah jadilah generasi muda yang bijak dan selektif terhadap teknologi. Terima kasih.